bergabung di Karolin itu pada waktu masuk SMA kelas 1. Sekarang sampai sekarang udah tamat, terus lanjut kuliah, udah mau berjalan 4 tahun. Kalau Uun baru 3 tahun, masih kelas 3 SMA. Iya. Kenapa dulu memutuskan belajar di sini? Karena pertama karena hobi voli, terus di sini karena dapat beasiswa bisa meringankan beban orang tua. Terus di sini terus banyak nambah keluarga, nambah teman. Jadi biaya kuliah, makan sama ini udah nggak mikir lagi lah itu. Iya, udah ditanggung semua sama Bunda Kari. Hai teman-teman, kali ini kami mau bagi-bagi informasi tentang olahraga. Nah, sekarang kan kabupaten kota sedang mempersiapkan atlet untuk mewakili daerah dalam Popda maupun Porprov 2021. Kamu-kamu yang pengen jadi atlet juga, khususnya voli ini, silahkan simak video tentang PBV Karolin. Siapa tahu, dari video ini kamu jadi makin semangat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpimu jadi atlet voli dan membanggakan tanah kelahiran. PBV Karolin berdiri kalau nggak salah dari aku SMP kelas 2, berarti tahun 92-an kalau nggak salah. Habisnya 92. Itu manajernya masih ibu. Berjalan. Akhirnya kita mulai concern ke pembinaan. Concern pembinaan itu kalau yang perekrutan anak-anak atlet memang sudah dari tahun 2000-an lah, udah ingat aku tahun 2000 berapa itu. Tapi yang memang benar-benar anak-anak itu kalau kita ngomong itu diasramakan, dikasih fasilitas dan lain-lain itu tahun 2016. Kalau diakumulasi total aku rasa sudah ada hampir 200 atlet kali ya. Nggak ngesyukur, nggak pernah ngitung. Pernah sampai nasional itu? Nasional? Ada, aku sendiri. Rata-rata kalau yang ini Sama ada sih sama teman-teman yang lain yang waktu itu, tapi angkatan aku semua rata-rata yang sampai ke nasional itu. Iya, enggak, maksudnya itu angkatan umuran aku. Umuran kelahiran, berarti mereka kelahiran tahun 80-an. Kalau sekarang kan udah kelahiran 2000-an. Berarti 20 tahun yang lalu itu. Kayak di rumah lah. Di rumah, makan, tempat tidur. Pendidikan kan mereka sudah masuk sekolah negeri. Jadi kan istilahnya tuh kalau pendidikan kita cuman memfasilitasi supaya mereka bisa masuk ke SMA tersebut. Karena kan kalau di negeri gratis, nggak ada bayar. Latihan gratis, ya cuma kalau pelatihnya ya kita yang bayar. Ini mereka gratis semua. Terus fasilitas latihan, bola banyak, baju latihan, sepatu, itu fasilitas pribadi. Kalau fasilitas latihannya, fitness ada, kita fitness. Apalagi? berapa? Kalau putra sebenarnya minimal 175, kayak basket lah ya. Kalau putri 165, 160, tergantung posisi sih. Karena kan voli itu ndak harus posisinya spiker. Sekarang kan 155 ada tuh yang atlet voli libero, dia nggak ada tugasnya buat ke depan, di belakang aja kerjaannya. Tinggi badan yang pasti satu. Terus yang kedua mau dididik aja, tergantung anaknya lah intinya tuh. Kalau anaknya mau dididik, izin orang tua, selesai. Nggak mutlak dia harus pinter voli dulu, enggak. Yang masuk ke sini ada 30% itu yang emang bener-bener dari nol
dalam arti kata modalnya cuman tinggi badan tok. Ada satu contohnya kayak kemarin anak SMP 2 kalau nggak salah, dia itu tinggi badannya cewek kelas 2 kelahiran 2008, tinggi badannya udah 173. Siapa tidak senang juga dapat anak seperti itu. Ya sudah, langsung udah kamu masuk asrama, nggak ada cerita dan lain-lain. Selama di Tergantung ini ya, yang pertama sebenarnya tergantung dari anaknya, tapi sudah kejadian dan sudah terbukti maksimal 2 tahun 3 tahun mereka sudah jadi. Maksimal itu sudah. Dan ini kebetulan yang tadi tak ceritain, anak yang kelas 2 SMP tadi, dia baru masuk tahun kemarin kalau nggak salah bulan-bulan September, atau pokoknya baru masuk bulan September tahun kemarin. Berarti kalau hitungan sekarang berarti setengah tahun lah ya. Ini kemampuan dia udah bagus. Dan memang kalau kita secara teori kan, kalau anak SMP kan cepat belajar. Anak SMP sama anak SMA tuh bedanya, kalau anak SMP apapun yang dikasih pelajaran pasti dia tetap bisa cepat terima. Emang tergantung anaknya, tapi alhamdulillah 2 tahun 3 tahun sudah dapat hasil kok. Diatur, semua diatur. Kalau kesehatan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini selama 4 tahun tidak ada keluhan yang berarti yang sampai istilahnya tuh operasi atau apa tuh nggak ada. Cuman ya keluhan anak-anak, demam, pilek, batuk. Kalau untuk makan 3 kali sehari plus ekstra puding. Ekstra pudingnya itu ya kadang kayak jagung, kadang juga ya ekstra puding lah, tergantung maunya mereka kalau ekstra puding biasanya. Tapi kalau makan, kalau sekarang kita udah pakai catering, jadi catering, tapi cateringnya catering sayur, bukan ini ya kalau nasinya masak sendiri. Karena kalau pengalaman kemarin pertama-tama kita catering dulu ya, pertama-tama kali catering pakai nasi tuh nasinya nggak pernah cukup. Oh, memang atlet porsi makan karbonya tinggi nggak apa-apa ya? Kalau tempat kami nggak masalah, karena kan mereka ada programnya nih. Programnya memang jelas, pembentukannya jelas, dan memang ada saat-saat mereka tuh yang ditekan. Kalau kebetulan aku sendiri sih yang bikin programnya. Jadi bikin program, kalau pas kan mereka tuh kan 1 tahun program itu ada yang namanya masa latihan berat sama masa latihan ringan. Kalau masa latihan berat mau mereka makan sebanyak apapun nggak bakal bikin gemuk kok, tenang aja. Tapi kalau masa latihan ringan ya dipres makannya, jadi nasinya dikurangin. Tapi kalau sayur tetap wajib mereka tuh sayur. Porsinya berapa maksudnya, kalorinya? Protein berapa gitu per harinya rata-rata? Nah itu hitungannya kemarin aku nggak pegang catatannya ya. Ada catatannya. Tapi untuk menjaga kesehatan atlet kan biasanya ada itu ya. Ada memang. Jadi ada. mereka harus taat itu. Tak kasih sama cateringnya. Oh. Tapi alhamdulillah cateringnya nyanggupin sih. Yang pasti sebenarnya kalau kita hitung ya, kita hitung kasar mata kemarin tuh wajib mereka itu, kalau sekarang ini kan masa-masa latihan berat ya, wajib mereka itu sehari telur itu sekarang 3 mahal. Satu anak 3 itu dibagi dengan paginya 2, malam 1. Lauk 1 kali mereka makan itu. Tambahan lauk dalam arti kata seperti tempe, tahu dan lain-lain itu 1 kali. Sayuran wajib semua, nggak ada cerita. Ditambah dengan susu wajib sehari ada. Terus vitamin butiran, vitamin C yang butiran itu wajib 3 hari sekali pasti dikasih. Kalau kemarin sih sebenarnya ya kita persiapannya event-event regional ya, dalam arti kata seperti Porda, Porprov. Nah
Terus ini berdasarkan info terakhir karena pandemi udah usai jadi bulan-bulan Mei ini kan ada nih Popda, bulan kalau nggak salah Porprov itu masih lama, kalau Porprov Popda ini bulan Mei habis lebaran ini info terdekat. Terus nanti adik-adik bulan November itu dipastiin mereka ikut ambil bagian dalam U17 itu nasional. Memang biasa kita ikutin setiap setahun sekali, cuman tahun kemarin yang nggak ada karena memang dibatalkan kan. Kalau tahun ini kemarin sudah dapat informasi ada U17 event nasional itu pantai dan indoor, lokasinya di Sidoarjo. Ya latihan voli lah, apa ya, bola, net, bola kita banyak loh. Hitungannya bola bukan lagi 10-20, hitungan bola sudah 100-200 hitungannya kalau bola. Jadi logikanya anak-anak itu kan anak kita banyak nih, ya bola harus banyak gitu aja. Kalau anak kita sedikit, bolanya sedikit kan ya nggak lucu kan. Lapangan, kalau lapangan kita ada indoor 1, outdoornya ada total 1, 2, 3, sama voli pasir ada 1. Voli pasir itu standar loh lapangan kita. Memang untuk kompetisi ya? Iya, memang untuk standar atlet yang untuk latihan ya. Jadi memang kita cari, cuman mungkin pasirnya aja yang ini yang agak kita susah. Tapi untuk kedalaman pasir dan lain-lainnya kita standar. Oke. Pelatih ada, kalau yang sekarang ini ada 2, satu pelatih putra, sebenarnya asisten ya, tapi satu pelatih putra atau satu pelatih putri. Kalau kemarin karena pelatih kita ada yang sakit kan, gara-gara kemarin harusnya 2 putra 2 putri. Kalau sekarang cuma bisa aktif mereka 1 putra 1 putri pelatih. Pesan kalau untuk indoor peringkat 5 kalau nggak salah ya, junior mewakili Sumsel tahun 2019 kemarin. Itu anak-anak yang notabene baru 2 tahun di sini. 2 tahun lah, itu junior. Karena dari 9 peserta itu kita kalau nggak salah sempat ngalahin Jateng atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi kita dapat peringkat 5 nasional di Jakarta itu kalau nggak salah tandingnya. Sama kalau yang voli pasir sih banyak ya. Kalau voli pasir belum lagi juara Porprov kemarin, dapat perak sama perunggu kan, Porprov 2019. Terus peringkat 5 juga di Kalimantan. Terus Indonesia itu peringkat 5 juga voli pasir. Karena memang apa itu ya itu sih yang paling berkesan. Banyak sih kalau memang mau diomongin ya agak ini juga ya. 3 orang. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena memang anaknya yang pertama kita anggap, bukan kita anggap sih, nggak mampu ya dalam arti kata untuk melanjutkan jenjang dia sampai ke kuliah ya. Terus yang kedua karena memang prestasinya bagus. Intinya tuh anaknya tuh enak diatur aja. Kan bisa ke depannya, apalagi anak-anaknya itu kan kuliahnya 1 di PGSD, TKIP, 2 di jurusannya Penjaskes. Itu Penjaskes itu kan nanti next ke depannya kan bisa untuk di sini juga. Kan jadi ada apa istilahnya tuh, ada timbal baliknya nanti. Walaupun ya tetap kalau kita kan tetap, kalau pelatih di sini tetap dapat honor. Tapi kan istilahnya jadi aku nggak usah susah-susah lagi mendidik orang untuk nyari untuk apa, untuk melanjutkan ini. Bicara kan
jarang ada di sini sebenarnya. Oke. Orang ini kelahirannya kalau yang mau masuk SMA berarti 2006 ya kalau nggak salah, 2006 tamat SMP itu. Tapi kalau dia kelahiran 2009 masih SMP, maksimal dia kelas 2 SMP sebenarnya. Jangan kelas 1 ya, kalau kelas 1 nggak, terlalu kecil soalnya kelas 1. Jadi kita ngambilnya yang kelas 2 SMP. Dan terbuka ya, bukan untuk linggau aja. Terbuka, asli terbuka sekali. Orang anak-anak kita tuh ada yang dari mana namanya, Prabu Mule, ada yang dari Bengkulu. Sekarang ini yang dari Bengkulu udah hitungannya udah orang yang kelima yang dari Bengkulu. Ada sebenarnya sih kalau kemarin pertama kali kita sistemnya jemput bola. Ya berhubung mau dijemput bolanya juga sekarang ini lagi masa-masa pandemi kayak gini ya, mau gimana lagi, jadi nggak ada jemput bola. Jadi kita emang bener-bener berdasarkan kiriman biasanya sekarang. Tapi kirim foto ini kira-kira cocok nggak? Kita sistemnya kirim video mereka Pas main. latihan ya. Itu diseleksi lagi nggak nanti kalau misalkan budak gitu? Enggak. Kalau pas budak iya, tapi kebanyakan paling juga yang daftar juga cuma orang 10 paling banyak. Tapi memang kuotanya segitu? Kuotanya tuh setiap tahun tergantung yang lulus. Karena kan memang terkait asrama kan. Asrama itu maksimal menampung cuman 12 atlet, 12 orang sebenarnya. Maksimal itu sudah. Kalau yang putri kan, kalau yang putra memang 4 orang. Kan namanya juga kita asramanya memang apa namanya kalau kita bilang pribadi ya. Jadi kita nampungnya segitu karena asramanya bukan berbentuk asrama yang ekspektasi orang apa ya, asrama yang kayak gimana, bukan. Asramanya tuh berbentuk rumah asramanya. Jadi emang kuotanya biasanya tiap tahun paling banyak itu 3 orang, 4 orang paling banyak itu. Dan biasanya kita seleksinya selain dari pakai seleksi video main, biasanya kita suruh orangnya datang ke sini ngobrol kan, kita kasih wacana, kita kasih ini. Biasanya nanti seleksi sendiri, mereka berpikir sendiri. Kalau ngulang lagi berarti memang mereka istilahnya tuh serius. Kalau nggak ngulang lagi ya anak seperti ini. Karena sistemnya di asrama kita ini sistemnya agak rada-rada kalau aku bilang ketat. Contohnya ketat, anak-anak tuh ada namanya jam main HP, ada namanya jam bangun, jam tidur, itu ada. Memang jadwalnya 1 hari penuh tuh udah ada semua. Jadi ketika mereka keluar dari itu ya kita tegur, 1 kali, 2 kali, 3 kali kita tegur. Kalau memang sudah nggak bisa tegur kita keluarin. Dan kejadian ada yang dikeluarin memang. Keluarinnya disiplin juga ya? Iya, keluarinnya kita panggil orang tuanya, bapak, ibu, anak bapak, anak ibu, kita kembalikan. Kayak sekolah. Iya, kita situnya seperti itu memang. Jadi memang sudah ada apa namanya kalau kita bilang sudah ada kurikulum ya. Ya sudah ada kurikulumnya, sudah ada aturan-aturannya ini kayak itu. Tetap semangat kalau untuk anak-anakku, tetap semangat, jangan pantang menyerah, yakin dan percaya dimanapun kita itu kita masih pasti bisa berprestasi apapun yang terjadi. Kunci sukses jadi atlet voli itu apa, Mbak? Disiplin sebenarnya, itu kunci suksesnya. Satu-satu kunci sukses itu cuma disiplin sebenarnya. Kenapa dia ngomong disiplin? Latihan itu harus disiplin, makan harus disiplin, manajemen waktu pasti disiplin. Jadi kuncinya itu cuma satu, disiplin. Nggak ada satu orang atlet pun kalau dia nggak disiplin dia bisa berhasil, itu nggak ada. Pasti ada kata-kata disiplin dalam hidup dia.
itu kuncinya.